Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemuji yang sudah memberikan saya kesempatan. Nama saya Sisida Putri. Saya akan mempresentasikan terkait analisis faktor sosial yang mempengaruhi pola pikir remaja. Jadi di sini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama, ada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola pikir remaja dalam konteks perkembangan sosial dan budaya saat ini. Dari penelitian saya, ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama ada pengaruh keluarga. Keluarga ini sangat berpengaruh dalam pola pikir remaja karena di lingkungan keluarga ini merupakan interaksi yang utama dan paling utama, yang mana remaja ini sering berinteraksi dengan keluarganya. Yang kedua, pengaruh sekolah dan pengaruh teman sebaya. Karena remaja ini umur yang bisa 10 sampai 19 tahun, yang mana pastinya berada di lingkungan sekolah dan bertemu dengan teman sebaya. Oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir remaja, mulai dari interaksinya terhadap guru, terhadap karyawan, murid terhadap guru, murid terhadap murid, atau murid terhadap karyawan. Yang mana juga di sekolah ini ada kegiatan ekstrakurikuler yang mana bisa mengembangkan pola pikir remaja, seperti melatih tanggung jawab, kemandirian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengaruh media massa. Pengaruh media massa ini pada zaman sekarang tuh sangat berpengaruh terhadap pola pikir remaja, karena pastinya semua remaja memiliki gadget, atau juga ada televisi, kemudian juga menggunakan internet, yang mana media massa ini sekarang dengan berbagai banyak informasinya dapat mendoktrin pola pikir remaja, seperti informasi-informasi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pengaruh budaya sekitar. Nah, karena Indonesia ini memiliki banyak budaya dan tradisi, jadi remaja-remaja Indonesia yang labil ini terkadang masih ada yang ikut tradisinya, seperti budaya Jawa. Jadi masih ikut tradisinya, seperti yang Sunda, yang pamali-pamali. Jadi pamali kalau gunting buku malam-malam, jadi dia terdoktrin tuh pola pikirnya. Yang kedua ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan pola pikir remaja. Yang pertama ada keteladanan orang tua. Orang tua ini sebagai role model anaknya. Jadi biasanya kalau orang tuanya, terutama ayah, contohnya ayah merokok, biasanya anaknya juga pasti merokok. Jadi biasanya anak ini pola pikirnya tuh bisa dibentuk dari orang tuanya. Jadi kita lihat dulu orang tuanya ini latar belakangnya seperti apa, maka anaknya itu gak bakal jauh-jauh dari orang tuanya. Yang kedua ada komunikasi keluarga. Komunikasi yang terbuka dan positif ini penting buat pola pikir remaja. Jadi kalau antara keluarga dan anak itu komunikasinya baik, maka nanti pola pikir remaja juga baik. Jadi ketika sang anak punya masalah, dia komunikasikan ke keluarganya, maka keluarganya juga dapat membantu karena sang anak berkomunikasikan komunikasinya baik dengan keluarganya. Tapi kalau komunikasinya buruk, anak jadi tertutup dengan keluarganya. Yang ketiga, pembentukan nilai dan sikap. Jadi seperti yang tadi poin yang pertama, pembentukan nilai dan sikap ini juga bisa dilihat dari orang tuanya. Orang tua yang bersikap seperti ini biasanya anaknya juga tidak jauh seperti itu. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi keluarga ini kalau misalnya dia mengajarkan kepada sang anak untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang baik, maka nanti diajarkan ketika sang anak memiliki masalah, tidak langsung mendoktrin, wah kamu ini salah, wah kamu ini seperti ini, itu enggak, tapi akan dicek dulu, di cross check dulu apa sih masalahnya, kemudian ditanya anaknya langkah apa sih yang kamu ambil selanjutnya. Jadi orang tua ini mengarahkan juga, bukan wah harusnya kamu seperti ini, kalau kamu dibully kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Jadi anak bisa berpikir terlebih dahulu dan mengambil keputusan. Kemudian pembentukan identitas dan kemandirian.
sudah diolah, sudah diarahkan oleh orang tuanya, maka nanti kedepannya sang anak ini punya emosional yang baik, jadi tidak gampang emosi, tidak gampang marah-marah, bisa baik dalam bersosialisasi. Kemudian pencegahan masalah perilaku. Jadi ketika sang anak ini punya problem dengan dirinya, dia komunikasikan dengan orang tuanya bisa mencegah nih. Jika anak ini pengen berbuat negatif, jadi orang tua mencegah tidak boleh seperti itu. Jadi anaknya ketika ada masalah apapun bisa dikomunikasikan ke orang tuanya. Kemudian kualitas hubungan orang tua dan anak. Nah, hubungan orang tua dan anak ini sangat penting dalam pembentukan pola pikir remaja, karena seperti yang kita lihat, biasanya anak yang memiliki masalah gangguan mental seperti depresi atau kelainan mental lainnya, itu karena kebanyakan hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi bisa dibandingkan bagaimana sikap remaja yang keluarganya harmonis, keluarganya penuh kasih sayang, dengan keluarga yang sebaliknya. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir remaja. Kemudian peran orang tua dalam mengarahkan pilihan karir. Jadi dalam pemilihan karir itu orang tua tidak boleh memaksakan kepada anaknya. Jadi kalau orang tuanya harus membentuk pola pikir remaja yang sesuai dengan minat dan bakat nih. Jadi kalau anaknya tidak cocok, orang tua mengarahkan, bukan memaksa. Kemudian poin yang ketiga, peran sekolah dalam membentuk pola pikir remaja. Jadi dalam membentuk pola pikir remaja, proses pembelajaran itu juga penting, seperti kurikulum merdeka yang saat ini mulai diterapkan. Jadi sekarang tuh anak itu berpikir bagaimana caranya aku bisa aktif kayak gitu. Jadi nggak guru terus yang aktif, tapi sekarang guru yang pasif, murid yang aktif. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga berpengaruh besar dalam membentuk pola pikir remaja, seperti misalnya pramuka. Di dalam pramuka kan kita diajarkan bagaimana cara menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dilatih kerjasama dan disiplinnya, dan lain sebagainya. Kemudian membentuk pola pikir remaja itu dibantu juga dengan guru dan konselor sekolah. Nanti ketika kalian sudah berada di kelas akhir, bisa ada bimbingan konselor. Jadi nanti kalian akan diarahkan, oh minat dan bakat kalian seperti ini, kalian cocoknya ke sini dan ke sini. Nanti di situ pola pikir kalian itu bakal berjalan. Jadi oh aku minat dan bakatnya di sini, aku harus ke sini. Jadi guru dan konselor ini mengarahkan dan membimbing. Yang terakhir ada pengaruh teknologi terhadap pola pikir remaja. Yang pertama ada pengaruh model perilaku. Jadi seperti yang kalian tahu saat ini, seperti di dalam platform TikTok, Instagram dan lain sebagainya, kita biasa melihat artis, aktor atau selebritis dan biasanya ditiru. Kayak misalnya ini lagi tren make up Asoka, banyak kan yang menirukan. Nah seperti itu. Jadi terkadang model perilaku seperti itu tuh bisa mendoktrin pikiran remaja. Yang kedua ada pembentukan citra tubuh. Jadi sekarang tuh pola pikir remaja, apalagi perempuan ya, berpikir aku harus cantik, pasti kayak gitu. Jadi dia tuh terpengaruh sama kayak misalnya ada iklan tentang kosmetik kecantikan, kalau pakai ini bisa hilangin jerawat, bisa hilangin buntus. Nah nanti dia terpengaruh tuh, oh berarti kalau aku pakai ini aku bisa cantik kayak gitu. Nah disitu pola pikir remaja jadi terdoktrin pikiran remaja. Kemudian pengaruh opini publik dan norma sosial. Nah sekarang kita semua pastinya punya Instagram ya. Nah jadi di Instagram dan platform media sosial lainnya itu kita bebas untuk berpendapat. Seperti sekarang ada opini publik tuh makan gratis lebih penting daripada pendidikan gratis. Nanti orang yang baca berita itu dia percaya, oh iya ya mending makan gratis. Kalau kita belajar tapi lapar pasti belajarnya gak fokus. Tapi ada juga orang yang beropini lain, oh pendidikan gratis lebih penting daripada makan gratis. Jadi semua itu tergantung bagaimana pola pikir remaja. Oh aku harus memilah-milah nih informasi yang aku dapat. Jadi remaja sekarang tuh labil, jadinya untuk memilih seperti ini tuh butuh arahan dan bimbingan. Yang terakhir ada pengaruh pada kesehatan mental. Jadi
banyak sekali pola pikir remaja yang berpikiran untuk bunuh diri dan lain sebagainya, karena emang lingkungannya mendukung hal seperti itu. Kayak misalnya sekarang lagi banyak yang ngebarcode dan lain sebagainya, itu karena lingkungannya seperti itu. Jadi kalau mau dia ini berubah dari yang seperti itu menjadi lebih baik lagi, berarti pola pikirnya harus diubah lagi. Dengan apa? Dengan menempatkannya di lingkungan yang baik. Jadi kesimpulannya, dalam pola pikir remaja ini penting banget lingkungan keluarga yang baik, yang harmonis. Kemudian peran sekolah dan pendidikan dan pembentukan karakter juga penting untuk pola pikir remaja. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, di sekolah ini banyak sekali interaksi yang terjadi yang mana bisa mempengaruhi pola pikir remaja. Kemudian pengaruh teman sebaya dan media massa, seperti harus memilih-milih dalam menerima informasi. Jadi karena itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir remaja, karena bisa mendoktrin dan bisa membuat persepsi baru. Kemudian yang terakhir ada pengaruh budaya sekitar. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya banyak sekali, lebihnya tidak ada. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan dilanjut anak-anak. Baik Pak, silakan dari audiens barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini berdasarkan yang terjadi di pondok ini ya. Jadi ada anak yang mungkin bisa dibilang mental health-nya itu kurang baik gitu. Padahal kalau kita selidiki orang tua itu baik. Terus juga emang parenting ini juga bagus menurut kita. Apalagi bagi saya yang parenting orang tua saya itu keras. Itu tuh menurut saya tuh parentingnya bagus pokoknya. Terus untuk lingkungan rumahnya juga terbilang cukup ya udah biasa aja gitu, nggak memiliki teman yang buruk atau gimana. Terus kan dia juga bersekolah di sini. Kita lihat anak-anak rata-rata di Altopan mungkin dia biasanya mungkin ada yang memiliki permasalahan keluarga gimana, tapi pas belajar atau gimana dia biasa aja, bahkan ada yang lebih unggul daripada kebanyakan anak yang emang orang tua baik atau bagaimana. Mungkin bisa dicarikan solusi bagaimana kita mendoktrin anak itu supaya dia lebih semangat belajarnya dan mental health-nya bisa kembali pulih agar sama seperti anak yang mendapatkan kasih sayang. Bahkan kan ada juga yang anak dia tuh orang tuanya cerai atau bagaimana, terus kemudian gak baik, tapi dia baik bisa lebih baik dari teman-teman yang lain. Mungkin bisa dicarikan solusi agar anak ini bisa kembali pulih dari teman yang lain. Terima kasih izin berpendapat dan menjawab. Jadi yang pertama, kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Jadi tugas kita tuh hanya memberi dukungan, memberi arahan, memberi semangat. Jadi kalau kita lihat lingkungannya sudah baik, temannya sudah baik, sudah baik, oh berarti masalahnya dari anaknya. Tapi mungkin bisa jadi seperti tadi ada beberapa faktor yang berpengaruh. Mungkin dia terpengaruh oleh media massa, atau mungkin dia melihat lagi zaman-zaman sekarang mental breakdown dan lain sebagainya, mungkin dia ingin mencobanya atau gimana. Tapi sebagai teman atau juga guru konselor ya, bisa diadukan ke guru konselor, itu pasti yang pertama ditanya dulu kenapa. Terus tapi kan terkadang ada ya orang yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya ya. Jadi mungkin diberi dukungan dan semangat, tapi pasti ada faktor yang memicu. Kalau dilihat dari ini kayaknya emang dari media massa sih, mungkin karena lagi ini ya mental breakdown, atau mungkin dia juga ada permasalahan baru yang mana temannya itu nggak tahu. Jadi emang mungkin kan ada orang yang menyembunyikan ya, misalnya kakak ini nih hidupnya enak banget, kaya, bisa gini-gini, tapi kita nggak tahu
di balik itu ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan mungkin dia juga seperti itu. Dia menunjukkan ke yang lain, orang tuaku baik-baik aja, keuanganku baik, terus aku juga gini. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua ada apa. Jadi tugas kita tuh kalau kita melihat temannya seperti itu, ditanyain. Terus kalau misalnya dia butuh solusi, kita kasih solusi. Butuh bantuan, kita bantu. Terus kalau misalnya dia cuma butuh didengarkan, kita dengarkan dan kita beri dukungan. Terima kasih. Dalam kisah dari yang berbahan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya dari materi tadi saya memiliki pertanyaan, yaitu apakah homeschooling itu bahaya nggak sih buat pengaruh ke kehidupannya anak muda ini? Soalnya kan dia kalau misalnya kita tahu sekolahnya bisa diundang, terus ketemu sama guru, terus juga orang tua juga kerja gitu. Lagi maksudnya kan nggak punya teman, nggak bisa bersosialisasi. Itu dampaknya terlalu berbahaya nggak buat masa remaja dan ini? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab. Homeschooling itu mungkin sekarang banyak ya beberapa anak yang homeschooling karena mungkin orang tuanya emang khawatir karena pergaulan sekarang. Tapi mungkin homeschooling itu ada dampak negatif dan positifnya ya. Mungkin positifnya jadi anak itu terlindung dari pengaruh negatif atau lain sebagainya, tapi negatifnya tuh dia jadi kurang bersosialisasi. Karena kan sosialisasi itu interaksi ya. Kalau misalnya dilakukan sendiri, jadi dia bakal kurang sosialisasinya. Kecuali dia sosialisasi berarti interaksinya cuma sama guru kan, murid dengan guru. Sedangkan kalau dia ada di sekolah umum biasanya interaksinya banyak, ada murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru, atau murid dengan karyawan. Jadi tentunya beda. Jadi mungkin orang tuanya ketika berpikir untuk menyekolahkan anaknya di rumah saja mungkin sudah banyak pertimbangan ya. Tapi kembali lagi mungkin homeschooling, sang anak juga nggak mungkin homeschooling selamanya kan. Mungkin pas ketika dia sudah beranjak dewasa, dia bekerja di luar, apa mungkin dia akan mulai belajar sosialisasi. Tapi mungkin sosialisasinya beda sama orang-orang yang memang sudah biasa bersosialisasi sama orang sekitarnya. Ya. Baik, dari Ibu ingin bertanya, di sini kan Cecil menggunakan angket ya untuk dapat menyusun karya tulis ini. Nah, dari angket yang sudah Cecil sebarkan pada responden, Ibu ingin tanya bagaimana cara Cecil memilih responden? Itu yang pertama ya. Yang kedua, jawaban apa yang terbanyak? Disini kan membicarakan faktor yang merubah, yang mempengaruhi pola pikir. Nah, dari responden, jawaban apa yang terbanyak menurut mereka yang merubah pola pikir mereka? Ya, memang ini lihat di sini sosial yang banyak. Nah, kira-kira kenapa dari faktor sosial ini yang paling banyak mempengaruhi pola pikir remaja saat ini? Kemudian peran orang tua, di sini juga banyak Ibu lihat peran orang tua. Nah, Ibu ingin tadi kembali ke pendapat Cecil tadi ya, cara Cecil memilih responden, kemudian cara Cecil menanggapi jawaban-jawaban orang ini, mengapa memilih sosial yang paling banyak yang mempengaruhi pola pikir remaja saat ini, kemudian pengaruh orang tua juga ada di sini merupakan fondasi yang cukup ini ya, maksudnya semua orang rata-rata memilih bahwa keluarga adalah yang paling penting, yang menanamkan fondasi-fondasi baik itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kemajuan teknologi tentunya. Nah, dari itu semua
kira-kira menurut Cecil nih, sebanyak apa persetujuan Cecil terhadap jawaban responden ini tentang masalah yang sedang Cecil teliti ini? Silakan. Terima kasih, izin menjawab. Yang pertama, saya memilih respondennya itu yang umurnya itu range umurnya 17 sampai 26 tahun. Saya memilih orang-orang tersebut tuh bukan tanpa alasan, karena yang saya lihat yang umur 17 sampai 19 tahun ini merupakan teman Cecil, dan Cecil rasa orangnya cukup kritis. Jadi mungkin dari orang-orang ini Cecil akan mendapatkan jawaban yang bagus dan benar. Ternyata mereka jawabannya itu bagus dan unik-unik. Paling high itu yang 26 tahun, mungkin sudah dewasa dan malas mengetik, jadi singkat. Jawabannya sangat singkat. Jadi sebenarnya itu ada 10 responden, tapi yang termuat itu hanya 9 kalau tidak salah. Dan dari 9 responden sini, dari 10 responden sini, 80% memilih faktor sosial yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pola pikir remaja, dan 20%-nya faktor budaya. Dari angket yang saya sebarkan, faktor sosial tadi kan ada faktor keluarga, faktor sekolah, media massa, teknologi, dan yang paling berpengaruh itu memang benar faktor keluarga, karena keluarga ini merupakan fondasi utama, lingkungannya juga lingkungan yang utama. Jadi yang mana interaksi banyak terjadi juga di lingkungan keluarga, karena memang di keluarga ini kita paling lama ya. Kalau di sekolah kita cuma kisaran 6 tahun sampai 12 tahun, kalau di keluarga ini berarti seumur hidup kita. Jadi mungkin faktor keluarga ini memang yang paling berpengaruh. Terus yang kedua juga, setelah Cecil baca-baca, Cecil kira bakal faktor teman sebaya yang bakal berpengaruh terhadap pola pikir remaja. Tapi setelah Cecil lihat baca-baca angketnya, ternyata yang berpengaruh itu malah media teknologi kayak internet atau media sosial. Itu ternyata berpengaruh banget sama pola pikir remaja. Mungkin karena remaja ini labil ya, butuh masih transisi mau menuju dewasa, jadi dia butuh, jadi kembang juga pikirannya. Terus yang ketiga itu baru dia teman sebaya dan sekolah. Jadi setelah saya lihat ternyata faktor yang berpengaruh itu yang pertama itu faktor sekolah, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu baru faktor sekolah dan teman sebaya. Walaupun tadi di presentasi Cecil urutannya berbeda, yang pertama itu sekolah, pertama keluarga, kedua sekolah, tiga teknologi. Ya, berarti sudah, kalau dilihat kan sekarang ini sudah terjadi pergeseran ya. Kalau dulu mungkin orang psikolog atau orang-orang yang mengamati pola pikir remaja ini atau pola laku remaja ini lebih menyoroti faktor teman sebaya yang mempengaruhi. Nah, ternyata dari responden yang saya pilih, mereka lebih menyoroti dari kehidupan sosial, ya bersosialisasi, baik yang maupun sesama sebaya atau orang lain, dan mungkin teknologi tadi, kemajuan teknologi. Ya. Nah, dari 10 responden yang Cecil berikan angket ini, apakah latar belakang mereka itu pendidikannya di pesantren atau di luar pesantren? Nah, yang kita ketahui tadi Cecil mengatakan bahwa lebih banyak pengaruh keluarga terhadap diri kita, ya. Tapi bagi anak-anak yang misalnya 6 tahun ada di pegangannya, iya, beda. Kalau di sini kan mungkin faktor yang paling berpengaruh itu teman sebaya, karena di sini kamu bisa ya pilih responden itu yang mewakili lah ya, mewakili tadi misalnya anak pondok, anak yang tidak di pondok. Bagaimana hasilnya nanti terlihat mereka, pola pikir mereka itu pengaruh paling banyak didasarkan apa?
Ya mungkin kalau kita lihat hanya satu ini ya, mereka yang tidak sekolah di pondok. Nah, bagaimana kalau yang sekolah di pondok? Apakah mewakili jawaban ini? Ya, dengan kedepannya lebih ini lagi, lebih luas lagi mencari responden. Tapi dari segi usia tadi sudah bagus ya, memilih tidak hanya usia yang sama gitu ya, beberapa usia yang masih dikategorikan usia remaja. Mungkin itu saja Ustaz, silakan. Baik, Sisil ya. Mungkin pertama sama dengan Bu Elisa ya. Kita awali dari angket. Terima kasih Sisil sudah berupaya untuk melakukan tindakan ilmiah. Tindakan ilmiah itu kan studi pustaka, kemudian studi data dari angket, kemudian menyebar angket ataupun pertanyaan-pertanyaan, kemudian melakukan observasi dan juga wawancara. Nah, betul yang disampaikan Bu Elisa, harus jeli memilih responden yang akan dilakukan. Dan dengan 10 ini kan latihan, tidak apa-apa dengan 10. Kalau dengan 10 responden, saya rasa kurang. Kalau untuk nanti tingkatnya lebih tinggi. Kalau menjadi mahasiswa nanti jangan 10. Setidaknya mungkin di atas 100 lah gitu, 100 responden. Iya. Iya, lebih valid, lebih dapat dipercaya. Dan benar unsur itu, saya lihat di sini. Metode penelitian yang digunakan oleh Sisil nomor 2 adalah angket. Memberikan sebuah angket yang diberikan kepada beberapa teman sebaya dan beberapa pengajar. Ini unsurnya harus jelas. Harus jelas bagaimana kamu memilihnya, misalnya saya menyebar di sekolah 100 pelajar di SMK negeri misalnya gitu. Itu lebih terpercaya. Kalau ini kan nggak tahu nih dari kakakmu kan nggak tahu saya. Ini misalnya ada nama Azam, Maulani, Koirunisa. Mungkin bibimu kan ya nggak tahu kan. Siapa yang tahu? Sri Utami. Itu ya. Jadi besok kalau menjadi mahasiswa itu harus diperhatikan angket. Dan metodenya yang cocok memang angket, kemudian wawancara observasi. Ini masuk semua, ini bagus. Bisa melakukan wawancara terhadap keluarga yang berhasil, misalnya anaknya yang sukses berhasil, dan dicari yang bertolak belakang, yang keluarganya hancur, berantakan, suami bapaknya cerai, kemudian nikah lagi, anaknya lontang-lantung misalnya, itu namanya wawancara. Kemudian di studi pustakanya, Sisil tadi di dalamnya memang sudah memasukkan beberapa hal yang jadi pertanyaan saya sama dengan yang lain. Sisil, jadi pertanyaan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku sih. Ini bukunya mana sih? Oh iya, kalau artikel membuat daftar pustakanya tidak seperti ini ya. Nanti kita. Halamannya hilang Ustaz. Kenapa? Tadi kan di edit ya ada halamannya, Iya. sekian sampainya. Tapi pas di print nggak ada Ustaz. Oh iya, nanti diperbaiki ya. Jadi kalau ini untuk bukunya, jadi bukunya ada, benar-benar kamu baca, kemudian kamu ngambil dari bukunya. Kalau artikel berbeda. Kemudian Sisil, saran dari Ustaz, 1, pendapat-pendapat yang perlu dimasukkan ke dalamnya, karena ini adalah pembahasan tentang remaja dan pola-pola pikir ya. 1 dari psikolog harusnya dari wawancara ini bisa jadi bahan pembahasan. Menurut responden ini misalnya menjelaskan bahwa akses yang mudah dan cepat tinggal copy kan. Jadi angketmu ini maksudnya Ustaz itu iya, kalimat-kalimatnya yang dilontarkan, pendapat-pendapatnya itu bisa dimasukkan dalam pembahasan. Itu lebih valid. Itu fungsinya menyebarkan angket, jawaban-jawaban. Jadi bisa dimasukkan
dan pendapat-pendapat psikolog. Makanya Ustaz pas masih pembelajaran kan, kamu silakan wawancara kepada ahlinya gitu. Misalnya membaca kitab kuning yang bagus judulnya. Wawancara Ustaz Sirot. Menurut Ustaz Sirot dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal ini menjelaskan bahwa kitab dan seterusnya. Ini yang disebut ilmiah. Jadi ilmiah. Dan studi pustaka yang dibuat Cecil ini harus dibedakan antara footnote catatan kaki dengan daftar pustaka. Kalau footnote itu adalah penjelasan sumber gede, kalau daftar pustaka itu lebih menyeluruh. Nah, harus diperhatikan. Itu saja sih masukan dari Ustaz. Yang terpenting berharap kalian sudah diajarkan dan dibimbing untuk membuat makalah dengan baik, dengan proses. Sekarang ada AI nyari makalah juga enak, tinggal ngambil. Besok kalau jadi mahasiswa, Ustaz sarankan dan memang harus kamu membuat makalah, harus benar-benar dilaksanakan. Ya pasti nanti di kampus itu begitu. Karena mungkin malas akhirnya nyari di internet saja sudah selesai. Yang kecil internetnya Boleh sih, itu namanya studi pustaka yang mungkin benar memasukkannya dan membuat daftar pustakanya itu benar. Mana daftar pustaka yang dari buku, mana yang dari kita ngambil dari halaman ya, TTP kan sudah harus diajarin tuh nama pengarang, tahunnya, judul apa namanya, tulisannya, kemudian halaman, tanggal akses, kemudian baru URL-nya, HTTP-nya itu baru masuk. Harusnya begitu kalau kamu ngambil dari itu. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kakak kita. Ada masukan dari Kak Sirat sebelum enggak ada. Ikut aja. Baik, sesi silakan. Ya, sesi 1 sudah selesai. Nanti pertama ya. Ada pertama berarti. Habis dulu udah 3. Udah 3. Habis dulu yang sudah dulu. Tadi jam 1 ya? Belum selesai sih ya, saya koreksi dulu. Nanti kalau sudah direvisi baru sudah bisa dijilid. Ya.